Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Sofi. NIM saya 18720500087. Saya berasal dari Universitas Pancasakti, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 2, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengaku Bapak Dermawan MM. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama. Yang pertama adalah pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah atau sering disebut juga dengan ekonomi Islam adalah bentuk percabangan ilmu ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam berlandaskan pada syariat Islam yang berasal dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qisas. Hukum-hukum yang melandasi prosedur transaksi sepenuhnya untuk kemanusiaan dan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini tidak diukur dari aspek materi saja, namun juga mempertimbangkan dampak sosial, mental, dan spiritualnya, serta dampak pada lingkungan. Selanjutnya adalah cerita singkat tentang ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah ekonomi yang berdasarkan dengan ketentuan syariah. Daerah ekonomi syariah ini bermula ketika Rasulullah SAW melakukan aktivitas perdagangannya, yaitu ketika beliau berusia sekitar 16-17 tahun. Rasulullah SAW ketika itu melakukan perdagangan di sekitar Masjidil Haram dengan sistem murabaah, yaitu jual beli yang harga pokoknya diinformasikan dan marginnya dapat dinegosiasi. Rasulullah SAW mulai aktivitas perdagangan karena pada saat itu perekonomian Abu Thalib mengalami kesulitan. Ketika Rasulullah SAW berusia sekitar 20 tahun, Rasulullah SAW memulai bisnis kongsi dagang atau bermusyarakat dengan Khadijah. Bisnis Rasulullah SAW berkembang dengan pesat, sampai-sampai Rasulullah SAW dapat memberi mahar kepada Khadijah sebesar 100 ekor unta merah, karena pada saat itu unta merah adalah kendaraan yang sangat mahal. Yang selanjutnya adalah pengertian mudharabah. Dapat diartikan sebagai akar kerjasama usaha antara dua belah pihak, yaitu antara pengelola usaha yang disebut sebagai mudharib dan pihak pemilik modal yang disebut sebagai sohibul mal. Melalui pembiayaan ini, pemberi modal memperoleh bagi hasil secara terus-menerus selama usaha masih berjalan. Besar kecilnya keuntungan diperoleh dibagi menjadi dua dasar kesepakatan yang telah ditentukan di awal kontrak. Contohnya adalah sohibul mal yang bermitra dengan mudharib untuk usaha konveksi selama 6 bulan. Sohibul mal memberikan uang untuk modal usaha sebesar 10 juta dan kedua belah pihak sepakat akan bernasab bagi hasil 30/70 atau 40% keuntungan untuk sohibul mal. Setelah mudharib menjalankan usaha selama 6 bulan, modal usaha telah berkembang menjadi 20 juta, sehingga diperoleh keuntungan sebesar 10 juta rupiah. Jadi 20 juta ditambah 10 juta, maka sohibul mal berhak mendapatkan keuntungan sebesar 3 juta atau 30% dari 10 juta. Dan sisa hasilnya 7 juta menjadi milik hak mudharib. Selanjutnya adalah murabaah, merupakan suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Skema ini juga dapat menjadi akses permodalan usaha melalui akad bai, murabaah bil wa'di li syira, dan bai, murabaah lil amri li syira. Nilai keuntungan yang didapatkan perbankan bergantung pada margin laba. Pembiayaan akad murabaah ini dijalankan dengan basis ribhun atau laba melalui jual beli secara cicil maupun tunai. Contohnya, seorang menjual madu dan ia mengatakan, saya menjual madu ini dengan harga 25.000 dan saya mengambil keuntungan sebesar 5.000 rupiah. Dalam konteks pelaksanaannya di bank syariah, maka nasabah atau customer sebagai pemesan barang kepada pihak bank sebagai pembeli atau pembayarnya kepada pihak supplier. Kemudian pihak bank menyerahkan barang pesanan nasabah dengan tingkat margin yang telah disepakati ketika akad. Lalu nasabah membayar dengan harga barang kepada pihak bank secara tunai ataupun kredit atau cicilan. Yang selanjutnya adalah pengertian musyawarah. Musyawarah adalah upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusi
untuk mendapatkan sebuah keputusan bersama dalam penyelesaian atau juga solusi tentang urusan dunia. Nah, contohnya adalah kegiatan gotong royong. Setiap bulan sekali, biasanya desa-desa tertentu melakukan gotong royong bersama seperti membersihkan got-got yang tersumbat dan lain sebagainya. Aparat desa dan masyarakat wajib melakukan musyawarah terlebih dahulu. Seluruh warga biasanya ikut serta hadir dalam kegiatan gotong royong tersebut. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.